Baik, halo selamat pagi. Bapak Ibu sekalian peserta Philip Morning Market Call, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini. Untuk hari ini hari Senin 17 Mei ya, 2021. Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi merayakan. Dan semoga hari pertama trading setelah Lebaran ini menjadi hari yang berkah juga ya untuk kita. Dan mohon konfirmasinya juga Bapak Ibu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas ya. Semua sudah jelas nampaknya, all clear. Terima kasih atas konfirmasinya. Pak Tommy, Pak Herianto, Pak Wisber, Pak Yosep, dan juga Pak Daniel. Mari kita review apa yang terjadi selama terakhir trading ya, hari Jumat atau hari Rabu ya kalau di Malaysia. Tapi overall memang kebanyakan setelah kita hari libur waktu itu ada cukup kejatuhan sih di beberapa indeks saham di regional maupun di Wall Street. Tapi agaknya setelah itu sudah mulai rebound walaupun belum mencapai level sebelumnya yaitu sebelum libur Lebaran waktu itu. Tapi overall ini terakhir hari Jumat rata-rata pada menghijau. Khususnya di Wall Street juga cukup lumayan di atas 1%, bahkan Nasdaq mencapai 2% lebih. FTSE demikian, juga DAX ya di atas 1%. Hari Jumatnya juga Nikkei dan Hang Seng kencang juga. Nikkei di atas 2%, Hang Seng di atas 1%. Tapi sayangnya memang Singapura Straits Time Index menurun ya, minus 2%. Salah satunya juga adanya kembali restriksi ya perjalanan yang awalnya rencananya akan dibuka tapi ditutup kembali seperti itu. Terus di harga minyak dan khususnya WTI dan Brent itu penguatannya juga sangat besar, cukup lumayan besar terakhir di atas 2%, kemudian juga CPO ya terus bertengger di atas 4.500 malah sekarang, naik 3,6%. Demikian juga nikel, tin atau timah itu naik di atas 1%. Sayangnya coal turun tapi masih lumayan tinggi, $99 per metric ton, turun 3% terakhir. Juga copper ya, atau tembaga turun minus 1%. Demikian itu yang rekap untuk indeks dan komoditas. Dan untuk hari ini sayangnya kita prediksikan ada kemungkinan untuk IHSG bergerak melemah secara terbatas, support resistance di 5892 kemudian 6008 ya. Dalam periode seminggu ini sayangnya Senin sampai Jumat kemarin itu indeks di Wall Street mencatatkan pelemahan ya, khususnya di Nasdaq malah minus 2,3%. Padahal hari Jumatnya seperti terlihat itu penguatan cukup lumayan ya, tapi tidak mampu menutupi pelemahan yang sangat dalam pada periode minggu kemarin sih. Itu merupakan minggu terburuk sejak 26 Februari. S&P selama seminggu turun minus 1,4%, Nasdaq minus 2%, Dow Jones minus 1%. Kemudian juga rilis laporan keuangan kuartal 1 2021 akan segera berakhir di Amerika Serikat, yang mana
86% daripada emiten di S&P 500 telah mencatatkan surprise ya daripada merilis laporan laba mereka ya. Khususnya EPS-nya surprise-nya pada positif ya. Akhirnya atau dapat beat daripada estimasi. Kemudian juga dari data ekonomi di retail sales pada bulan April flat saja 0% month on month. Tapi year on year sangat kuat 51% ya. Ini disebabkan juga karena low base effect. Penguatannya kalau month on month di bulan sebelumnya itu 10,7%. Consumer itu bersemangat ya setelah toko-toko pada dibuka kembali, kemudian juga federal government atau pemerintah juga memberikan cek sebesar $1.400 yang diperkirakan itu sudah menstimulasi belanja sejak Maret ya. Kemudian industrial production untuk bulan April naik 0,7% month on month, year-nya naik 16,5%. Setelah sebelumnya pada bulan Maret naik 2,4% month on month dan 1% year on year. Dan sentimen yang masih sayangnya masih terus melanda kita juga, khususnya di Asia ya, itu perkembangan daripada COVID-19, yang mana di Singapura itu mereka berencana untuk menutup sekolah negeri di minggu ini dan tetap ini ya belajar daripada rumah. Demikian juga Taiwan yang masih kerepotan untuk ini ya, untuk menjaga atau menahan pandeminya, yang mana itu merupakan kejangkitan pertama lagi setelah beberapa waktu, sehingga juga bisa saja merencanakan untuk melockdown itunya ya, negaranya. Kemudian untuk kalender ekonomi hari ini rencananya akan ada rilis daripada China, yaitu Fixed Asset Investment, Industrial Production dan Retail Sales untuk bulan April. Kemudian daripada Amerika Serikat ada New York Empire State Manufacturing Index untuk bulan Mei, dan juga NAHB Housing Market Index untuk bulan Mei. Ya, terakhir 11 Mei 2021 sebelum libur, dan net buy tipis di pasar reguler sebesar 35 miliar. Total flow secara year to date hampir 2 triliun ya, 1,96 triliun rupiah. Untuk market news pertama ada Java, yang mana mereka mencatatkan laba bersih senilai 856,66 miliar rupiah di kuartal 1 2021 ini, yaitu peningkatan sebesar 149% year on year. Lalu Alfamart yang berencana untuk atau AMRT, Sumber Alvaria Trijaya, yang berencana akan mendistribusikan dividen final sebesar 386 miliar rupiah atau 9,3 rupiah per lembar saham. Terakhir ada CTRA, Ciputra Development,
yang membukukan laba bersih senilai 243 miliar rupiah di kuartal 1 ini, yang mana peningkatannya sebesar 37% year on year. Sementara itu penjualan naik 23% dan mencapai 1,85 triliun rupiah. Untuk technical recommendation pertama ada Cepin trade buy boleh 6675. Target price pertama 6875, target price kedua 7050. Stop loss di 6525. Adaro kemudian yang kedua trade buy 1195 dan peluang untuk menutup gap bisa digunakan sehingga target price pertama 1230, target price kedua di 1240 dan stop loss-nya di 1180. Lalu MNCN spec buy kami lihat boleh coba spec buy 925, target price pertamanya 960 dan target price kedua di 975, stop loss-nya di 905. Baiklah, demikianlah dari singkat webinar untuk hari ini. Saat lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan dapat menuliskannya di question box yang tersedia di layar kanan dashboard Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baiklah, sudah banyak pertanyaan masuk. Mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan dari Pak Hendra.
Tama, Pewon, Pegas, dan Antam. Pewonnya masih dalam trend sideways-nya. Dan kemarin memang support 505 cukup jadi pijakan yang kuat ya, 500, 505. Sehingga kalau ingin ambil posisi boleh ditunggu di sekitar level tersebut. Untuk resistance saya masih sekitar harga sekarang 525 hingga 540. Mungkin itu untuk Pewon. Lalu untuk Pegas, belum terlalu baik tren, kemudian juga volume sayangnya makin tipis ya. Perlahan-lahan walaupun ya masih terbilang sideways, tapi paling enggak memang low pada harga 1170, 1160 tidak terbentuk harga yang lebih rendah lagi ya. Memang perlahan-lahan mencoba untuk recover, tapi sayangnya ada gap down hari ini ya. Tapi semoga tidak ditutup di bawah 1170. Kecenderungan kalau ingin spek buy boleh aja dan manfaatkan penurunan untuk buy on weakness. Tapi jika ada close di bawah 1160 boleh dibuang kembali. Spek buy sifatnya dengan resistance sekitar 1200 kembali ya, 1225 hingga 1260. Untuk Antam masih menarik sih. Masih kuat untuk mencoba melanjutkan penguatannya hingga 2750 sampai gap kedua itu ada di 2900. Ini mungkin paling dekat 2750 2800 dulu ya, sebelum 2950 tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Wisbar menanyakan Chen United Tractor, Antamnya sudah barusan, dan BMRI. Chen agak sudah terbatas penurunannya sih, sehingga jika ingin masuk sih boleh pelan-pelan, tapi memang waspada juga dan siap-siap untuk stop loss jika bergerak di bawah 236. Resistance-nya Chen di 260 hingga 27 hingga 280-an ya. Memang ada sedikit gap juga yang terbentuk pada 26 April kemarin, sehingga 280-an ini 282 bisa dijadikan sebagai resistance-nya. Kemudian United Tractor cukup lumayan oke, tapi memang trennya agak sideways. Jika ingin koleksi boleh tunggu di sekitar 21.000 dan resistance di sekitar 22.170 atau 22.150 hingga 22.500. Kalau BMRI
masih dalam pola bearish sih sebetulnya, dan sempat membentuk low yang lebih baru pada penutupan hari terakhir sebelum libur ya, ketika saat itu ditutup di 5.900. Di saat periode seperti ini, jika ingin tertarik masuk BMRI atau ingin menambah posisi, memang harus pelan-pelan sih, karena peluang penurunan masih ada. Terakhir 5.900, 6.000 sudah jebol ke bawah. Potensi jika memang BMRI masih terkena tekanan jual, 5.750 mungkin bisa jadi support selanjutnya. Tapi saat ini mungkin 5.800 hingga 5.750 mungkin bisa jadi support selanjutnya ya. Resisten seharusnya mencoba balik lagi ke 6.050 hingga 6.150. Pak Robert, TLKM Antam Sril, TLKM-nya agak sudah mulai konsolidasi sih, sudah mulai oke. Kalau baru ingin ambil posisi 3.100 hingga 3.150 mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Untuk resistance 3.250. Memang sayangnya ya Telkom lambat pergerakannya, tapi setelah nyentuh MA 200 agak lumayan kuat jadi support dia, sehingga boleh dipakai sebagai entry di 3.150-an ini. Volume walaupun belum terlalu besar, tapi sudah mulai pick up dan bergerak di atas rata-ratanya. Demikian juga MACD memang mendukung untuk ada penguatan lanjutan. Harusnya sinyal ke depan cukup baik ya. Kemudian Sril, kelihatan agak sudah mulai terbatasi penurunannya, tapi memang perlu diperhatikan Sril volumenya sangat kurang konsisten ya, dan juga naiknya agak sulit ya, naiknya agak sulit, apalagi jika nggak dibarengi oleh volume yang signifikan. Pertama sih paling 163, 164 dulu kalau resistance-nya. Jika ingin koleksi mungkin sifatnya spec buy dulu dengan entry point sekitar 150, 145. Mohon info trading view untuk ASI dan BRI untuk Pak Hengkir. Kecenderungan masih dalam rentang sideways-nya sih, tapi memang kemungkinan menguji support Astra itu di 5150 hingga 5050. Memang untuk Astra pergerakan sayangnya berada di bawah MA 200 kembali, dan mungkin akan melemah dulu meskipun trennya terbilang nanti masih sideways ya. Jika ingin ambil posisi sih baiknya tunggu saja di supportnya di 5150, atau jika lebih sabar lagi 5050. Resistance-nya di 5400 atau 5350 dulu hingga 5450. BRI-nya masih dalam tren downtrend. Kalau kita lihat cara short term-nya, ada peluang untuk
breakdown atau melampaui ke bawah daripada level MA200-nya ya. Sayangnya kita tunggu saja seberapa jauh dia dalam. Sebelumnya ada support juga di 39-30-an ini. Tapi BRI ya kalau untuk harian sih kayaknya agak sulit. Dan mungkin butuh waktu. Secara mereka juga sama yang cukup besar ya kapitalisasinya sehingga cukup menjadi leading juga di IHSG ya. Paling enggak 38, 70, 38, 80 untuk support yang bisa digunakan terlebih dahulu dengan resistance 4050 hingga 4150. Patomi, NDF, Kalbe, Telkom. Apakah akan memberikan dividend yield yang cukup bagus? Secara dividend yield, sepertinya saham-saham tersebut sih tidak memberikan dividend yield yang luar biasa sih kalau historisnya, tapi memang konsisten ya, khususnya INDF dan Telkom. Kalau Kalbe konsisten juga sih, tapi dividend yield-nya cukup kecil. Kalau INDF dia karena labanya juga meningkat di 2020, jadi peluang juga ada peningkatan dengan asumsi dengan dividen payout ratio yang sama, ada peluang peningkatan dividen. Demikian juga untuk TLKM sih, walaupun labanya maksudnya juga naik di tahun 2020 kemarin, sehingga peluang untuk memberikan dividen juga lebih besar dividen secara nominal ya, walaupun yieldnya ya masih ya kisaran 4% ya biasanya. Dari chartingnya coba kita lihat INDF. Kemarin bulan Juli ya memberikan dividen. Kalau saat ini sih rentang masih sideways juga, kecenderungan agak menurun dengan support 6470, 6460. Overall sih kalau mau di hold masih boleh di hold, dan kelihatannya MA200 sekitar situ menjadi resistance yang cukup kuat untuk INDF ini belum mampu dijebol ya, yaitu 6800. Sehingga level tersebut bisa dijadikan resistance. Atau jika ingin keep ya, masih bagus sih kalau ingin keep untuk long term. Dan pakai konsensus sih punya target price 12 bulan ke depan di atas 7.000. Kalau Kalbe yang dividen pada tahun 2020 tidak sebegitu besar untuk Kalbe, karena perusahaan juga menurunkan dividen payout ratio-nya, sehingga juga yield-nya menjadi lebih kecil ya pada tahun 2020 kemarin. Dan kalau kita lihat sekarang pergerakan harga agak sudah mulai terbatasi penurunannya, 1440, 1435 jadi support dia. Resistensinya 1475 terlebih dahulu nih, MA20 yang harus dilampaui juga supaya bisa ada terbentuk bola reversal.
Next resistance jika tembus 1450 tersebut 1475 tersebut ialah resistance di 1510. TLKM TLKM-nya MA 200 udah disebut juga sih tadi, MA 200 jadi cukup kuat. Itu 3140, 3130 kurang lebih, dan resistance di 3230. MA 20 terlebih dahulu. Pak Daniel, zinc, Medco, dan apakah masih bisa masuk Inco? Zinc ada penguatan yang cukup sangat signifikan, volume juga mendukung ya. Tapi kelihatannya agak mulai ada penurunan volume sehingga waspada saja akan adanya profit taking, sehingga boleh aja untuk realisasikan profitnya terlebih dahulu sih. Kalau baru memasuk baiknya jangan sih, karena udah sangat tinggi dan cenderung downside-nya lebih banyak daripada upside potensialnya saat ini. Support di 177, 178 dulu. Dengan support selanjutnya 167, 168. Untuk Medco, mencoba untuk menembus resistance 720, 725. Dan jika berhasil close di atas 725 sangat baik sih untuk Medco. Jadi saat ini kalau sudah punya tahan saja. Next resistance bisa berusaha mencapai 750 hingga 790 Medco. Lalu Inco, apa masih bisa masuk? Saya kecenderungan masih bisa ya, tapi memang tunggu agak koreksi dan harga sudah menarik paling nggak di sekitar MA5. MA5-nya itu di sekitar 5300 atau sekitar close hari ini juga boleh dipertimbangkan 5350 untuk entry point di Inco. Bu Emi, support untuk SMDR, Bevin, Beris. Sekitar 478 terlebih dahulu untuk supportnya SMDR, dan waspada juga akan ada penurunan volume yang signifikan sehingga harga bisa saja tidak terlalu sesignifikan pergerakannya seperti sebelum-sebelumnya. Gimana untuk Bevin? Bevin BFI Finance sekarang kurang lebih berada di dekat-dekat support sih, 650 hingga 630. Dan dalam pergerakan sideways ini kemungkinan ada pantulan sih jika memang support tersebut menjadi support kuat, sehingga level resistance yang kita bisa expect sekitar 690 hingga 700 kembali. Lalu Breeze bagaimana? Breeze masih rentang sideways berkepanjangan sih, dan support 2220, 2200 masih intact saat ini, dan semoga jadi support kuat masih, dan resistance-nya itu di sekitar 2300 dulu hingga 2400 kembali. Pak Yosep, ya kan Breeze baru saja, Raja dan Emyor ya. Raja setelah bagi dividen belum ada pergerakan yang berarti, malah sedikit menurun ya.
Kecenderungan ada peluang untuk menguji supportnya itu 225 atau ya 230 hingga 225. Resistance 250 bisa dipakai untuk raja ini. Selanjutnya MYOR. MYOR menguji EMA 200-nya. Kita lihat apakah berhasil jadi support yang kuat. Tapi nampaknya ada peluang sih untuk paling enggak menguji support kembali di 2450, 2400-an ini. Dan selama 2400 mampu bergerak di atas 2400, harusnya masih dalam rentang positif sih untuk MYOR ini. Demikian, kemudian Paverial BRI-nya sudah, akan membahas bank dan TLKM-nya juga sudah ya, bank. Tentu saja masih dalam tren yang downtrend selama short term ini sih. Sehingga peluang juga untuk menguji level-level sekitar 2.900 ya. Atau sebelum itu mungkin 3.000 dulu, 3.100 ke 3.000 rupiah. Nah, kalau kita lihat channelnya masih demikian ya, kecuali dia berhasil breakout daripada channelnya, itu breakout daripada level 3.400, mungkin peluang bisa balik lagi ke 3.800, tapi saat ini cenderungan masih menguji 3.000 hingga 2.900. Kemudian S Hardware untuk Pak Ilham. S Hardware lagi konsolidasi sih. Kalau ingin koleksi pelan-pelan boleh. Itu di 14 ya, sekitar harga sekarang ya, 14.55 hingga 14.40 kan range koleksinya. Dan pergerakan yang masih sideways ini, jika sekalinya breakout akan jadi pijakan yang lumayan ya, sehingga EMA 200 paling jauh bisa dijadikan sebagai resistance. Pertama sih paling dekat mungkin 15.25 dulu resistance, kemudian jika terus breakout resistance kedua 15.80. Pak Vicky, PPRO bagaimana? PPRO cukup baik sih, walaupun saat ini ya sedang dalam aksi profit taking, tapi harga sudah agak mulai terbatasi penurunannya. Karena masih nyangkut, tergantung juga sih average-nya berapa. Tapi peluang upside masih ada sih kalau kita lihat. Itu paling nggak 88 hingga 90 terlebih dahulu. Dan kecuali breakout terus, breakout daripada 90, jadi sinyal sangat positif sih dan potensi lanjut bullish untuk PPRO dengan potensi pergerakan di level ini lagi ya, yaitu 105 hingga 120. Ya, memang harus breakout daripada 90 dulu. DMMX dan ERA, Pak Haris Surya. DMMX masih dalam tren uptrendnya, tapi ini 1, 2, 3, 4 candlestick merah berturut-turut cukup jadi sinyal yang kurang baik, dan baiknya kita pantau dulu sih seberapa jauh dia kan ada penurunan. MA 20 itu 650 itu sebagai support boleh
digunakan, mungkin agak terlihat jauh dari harga sekarang, tapi melihat kecenderungan candlestick bisa saja berpeluang menuju ke sana ya, 650 ya betul 650 sebagai supportnya. Dan selama berada di atas 650 tersebut dan harga masih dalam bentuk uptrend, harusnya peluang kenaikan masih bisa terjadi. Jika memang terjadi 750 balik sebagai resistance kembali, lalu hingga 780. Era Jaya kecenderungan penurunan perlahan-lahan sih era dan peluang menguji support 570 575. Resistance paling enggak 615 dulu hingga 625. Bu Evelyn, BMRI-nya sudah dijawab. Boleh pelan-pelan koleksi kembali sih, memang harus sabar juga di saham-saham big cap seperti ini. Apalagi sudah bergerak di bawah EMA 200. Walaupun secara target price konsensus dan demikian juga PBV-nya sudah terbilang cukup diskon dan upside potensial konsensus pun melihat bahkan kalau tidak salah di level 7 ribuan ya. Tapi memang harga masih tertekan sih dalam short term ini, memang karena dari tekanan indeks aja. 5700-an bisa dipantau, sebagai support, walaupun mungkin kalau misalnya maksudnya jika itu terjadi jika breakdown daripada level support sekarang 5850. Itu BMRI ya. Pak Bu Levi gimana AMRT, BPT, BBKP? AMRT kecenderungan bisa breakdown atau tidak jadi sideways lagi nih ya, malah berpotensi menguji level support 860. Volume sayangnya agak kurang konsisten. AMRT ini sehingga ya kemungkinan harga juga tidak terlalu signifikan ada perubahan, dan kecenderungan jika tertahan di 860, level-level sekarang jadi level resistance kembali 890 hingga 910. Kemudian BWPT geraknya agak lumayan lama sih, volume juga makin tipis. Tapi paling nggak kemarin sudah cukup oke sih, khususnya pergerakan pada 10 Mei. Tapi sayangnya dipakai untuk jualan juga keesokan harinya ya. Tapi ya, pergerakan 10 Mei ini cukup baik sih karena membentuk high yang lebih tinggi, sehingga peluang balik lagi ke level 130-an masih terbuka. Itu sih, tapi memang mungkin jangka waktunya kurang sulit diprediksi karena ya volumenya juga kurang konsisten ya. Next resistance harusnya 135-an ya. Kalau BBKP
420 sebagai supportnya BBKP. Kecenderungan ini sudah jebol daripada support sebelumnya sih, itu sekitaran 470, dan perlahan-lahan walaupun memang cukup perlahan sih, tapi menurun terus. 418 itu jadi support selanjutnya, atau bahkan hingga 400 rupiah ya, sekitar EMA 200. Kecenderungan sih masih downtrend, bergerak juga di bawah EMA 5, sehingga belum saatnya sih untuk masuk BBKP. Demikian, ya sama-sama juga Pak Tommy, Pak Daniel, Bu Evelyn juga. Rasa-rasanya juga semua pertanyaan sudah habis terjawab. IHSG masih bergerak melemah, minus 0,3%. Searah juga ya dengan call kita. Support kita hari ini itu di 5890 ya. Dan kalau kita lihat banking masih menjadi ini ya, pemberat, khususnya BRI, BCA, BTN yang ada penurunan sih. Demikian juga HMSP Gudang Garam, ada penurunan di sana. Dan juga Inco ya, Inco ada penurunan yang lumayan. Pak Arief, tadi ERA sudah dibahas sedikit, kecenderungan agak menurun, membentuk high yang lebih rendah, demikian juga low yang lebih rendah, sehingga peluang untuk support pertama 580 hingga 560. Tapi mungkin resisten terdekat di 610 dulu hingga 615 kurang lebih. Demikian Pak Arief, dan nampaknya juga pertanyaan Pak Arief jadi pertanyaan penutup kita untuk perjumpaan kali ini. Sampai jumpa lagi di esok hari di jam yang sama. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Semoga webinarnya bermanfaat dan dapat menjadi acuan investasi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi kami ucapkan, sampai jumpa kembali dan salam cuan.